Microsoft Office PowerPoint merupakan salah satu software dari Microsoft Office yang berfungsi untuk membuat bahan pemaparan untuk presentasi. Apa sajakah menu-menu yang ada di dalamnya, dan bagaimana cara membuat desain dan animasi yang baik dalam Microsoft Office PowerPoint? Mari kita simak videonya. Oke, untuk membuat slide presentasi yang baik pada Microsoft Office PowerPoint, kita harus memahami dulu menu-menu apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengatur background atau tema dari slide PowerPoint kalian. Di sini tampilan yang kalian lihat merupakan tampilan Microsoft Office PowerPoint 2019. Lembar kerja pada Microsoft Office PowerPoint disebut slide. Mengapa? Karena ketika pertama kali diciptakan, Microsoft Office PowerPoint hanya memiliki satu transisi saja, yaitu bergeser. Sehingga lembar kerjanya disebut slide. Slide yang kalian lihat di sini ada di sebelah kiri, bagian sini, dan ini merupakan halaman utama atau bagian atau halaman pekerjaan kalian. Mari kita masuk ke pengaturan slide. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan klik menu desain. Microsoft Office PowerPoint telah menyediakan berbagai macam tema yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Ada banyak sekali tema dengan masing-masing komposisi warna dan varian warna. Caranya, misal saya pilih yang ini, lalu saya pilih varian warna yang lainnya. Misal seperti ini. Cara lainnya, kalian juga bisa mendownload template Microsoft Office PowerPoint yang tersedia di internet dengan cara mengetikkan kata kunci Free Microsoft Office Template atau Free PPT Template. Template-template yang kalian gunakan bisa kalian download secara gratis di berbagai jenis website yang tersedia. Selain itu, jika kalian ingin menggunakan format PowerPoint sendiri, kalian bisa mengganti background-nya dengan cara kita kembali lagi ke menu Home, lalu kita klik kanan pada halaman kerja kita, lalu kita pilih format background. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada solid fill, gradient, picture or texture fill, pattern fill, dan lain sebagainya. Solid fill adalah untuk merubah warna menjadi warna yang solid seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian menghendaki untuk menggunakan foto sendiri, kalian gunakan picture, lalu kalian pilih gambarnya yang mana. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menambahkan halaman baru pada Microsoft Office PowerPoint adalah dengan cara memilih tombol New Slide di sini. Kita klik New Slide, ya, sehingga akan muncul halaman baru. Lalu pada menu layout ini memungkinkan kita memilih beberapa bagian atau beberapa pilihan dari jenis layout yang akan kita gunakan. Misalnya, ketika kita ingin menggunakan dua tabel secara berbandingan, maka kita pilih yang to content seperti ini. Atau misalnya ketika kita ingin membuat sebuah gambar dengan deskripsi, maka kita bisa menggunakan yang seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan Smart Art. Apakah itu Smart Art? Smart Art ini sangat berfungsi ketika kalian ingin menjabarkan sebuah tabel dalam bentuk grafik-grafik yang sangat interaktif kepada audiens. Caranya adalah kita klik Insert, lalu kita pilih Smart Art. Terdapat berbagai macam jenis Smart Art berdasarkan kategorinya. Ada yang sifatnya list, ada yang sifatnya proses, cycle, dan lain sebagainya. Saya akan gunakan salah satu contoh Smart Art yang menjadi favorit saya, yang sering saya gunakan. Contohnya misal yang ini ya. Nah, di Smart Art ini memungkinkan kita untuk memasukkan teks. Misalnya contoh di sini sistem informasi. Maka di bawahnya kita bisa tuliskan deskripsinya. Sistem informasi adalah
bla 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 bla. Smart Art ini merupakan grafik yang pintar, sehingga bentuk grafik tersebut akan menyesuaikan seberapa panjang teks yang ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah Arrange Symbol. Arrange Symbol ini sangat berfungsi ketika kalian membuat animasi-animasi yang sangat banyak, dan kalian ingin animasi-animasi tersebut disusun berdasarkan urutannya. Contohnya seperti ini. Saya rubah dulu background-nya menjadi putih kembali ya. Nah, misal seperti ini. Saya akan memasukkan 3 jenis shapes yang berbeda, yaitu segitiga, lingkaran, dan segi 4. Caranya adalah saya klik insert di sini, lalu saya akan pilih shapes, lalu akan saya pilih shapes yang ini pertama. Oke, lalu saya masukkan shapes yang kedua. Dan saya masukkan shapes yang ketiga. Shapes-nya akan saya beri warna yang berbeda sehingga warnanya dapat dengan mudah diidentifikasi ya. Nah, misal seperti ini. Sekarang saya sudah punya 3 shapes yang berbeda dengan warna yang berbeda-beda. Ada salah satu menu yang namanya Arrange, yang dimana Arrange ini berfungsi untuk mengurutkan shapes tersebut dari paling belakang hingga paling depan. Aturannya adalah shapes yang paling belakang ini merupakan shapes yang terakhir dilihat oleh user. Dan shapes yang paling depan ini adalah shapes yang paling pertama dilihat oleh user. Sehingga kita ingin, misal, bentuk kotak ini menjadi shapes yang paling depan dilihat adalah dengan cara klik kanan, lalu kita pilih Bring to Front. Nah, maka shapes tersebut akan berada paling depan dibandingkan dengan shapes yang lainnya. Ketika saya geser, dia berada paling depan. Begitupun sebaliknya, ketika saya pengen shapes ini menjadi shapes yang paling belakang, maka saya pilih klik kanan, saya pilih Send to Back, sehingga dia kembali menjadi paling belakang dibandingkan dengan shapes yang lainnya. Yang berikutnya adalah animation. Nah, animation ini memungkinkan kita untuk membuat animasi-animasi yang akan mempercantik slide presentasi kita ketika melakukan presentasi. Caranya adalah kita klik animation, lalu kita pilih animation yang mana. Kita harus pilih dulu atau kita harus klik dulu bagian mana atau shape mana yang akan kita berikan animasi. Misal saya ingin memasukkan ketiga shape ini, atau saya ingin menambahkan animasi kepada 3 shapes ini, sehingga saya blok semuanya, lalu saya pilih animasi yang float in. Oke. Seluruh animasi ini bisa dilihat dengan cara preview animation. Caranya adalah klik sebelah sini. Maka dilihat. Namun bagaimana caranya ketika saya ingin membuat animasi ini tidak bergerak secara bersamaan, melainkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Saya ingin shapes ini menjadi yang pertama, setelah shapes ini selesai lalu muncul shapes yang ini, begitupun dengan yang ini. Caranya adalah kita harus urutkan kapan animasi pada shapes tersebut muncul. Ada beberapa pilihan pada pilihan kemunculan shapes ini. Caranya adalah kita klik shapes-nya, lalu pada bagian start ini kita pilih yang after previous. Begitupun yang ini, kita pilih yang after previous. Ada 3 pilihan di sini. Jika misalnya kita pilih yang on click, maka shapes tersebut akan muncul ketika kita melakukan klik pada mouse atau pada keyboard.
Sementara untuk yang with previous, dia akan muncul berbarengan dengan animasi yang sebelumnya. Namun ketika kita pilih yang after previous, dia akan muncul setelah animasi yang sebelumnya selesai. Maka ketika kita lakukan preview, inilah hasilnya. Untuk mengurutkan animasi, kita dapat mengatur keseluruhan animasi ini melalui Animation Pane. Di manakah Animation Pane itu berada? Dia berada di sini. Animation Pane memungkinkan kita untuk melihat urutan animasi mana saja, animasi manakah yang muncul paling pertama, dan bagaimana urutannya. Jika dilihat di sini, Rectangle 4 itu merupakan animasi yang pertama muncul atau berada animasi yang paling atas. Dan balok hijau di sini menunjukkan bahwa berapa lama animasi tersebut muncul. Sehingga jika misalnya bentuk oval ini akan saya jadikan animasi yang pertama kali muncul. Yang harus saya lakukan adalah untuk mengklik animasi oval di sini, lalu saya rubah ke atas. Sehingga inilah yang terjadi. Terjadi adalah balok antara oval 5 dan rectangle 4 itu berdiri secara bersamaan. Maksudnya adalah animasi oval ini dan juga rectangle ini akan muncul secara bersamaan. Sementara yang triangle ini dia akan muncul setelah animasi yang lainnya. Ini ditunjukkan dari balok yang berada tidak simetris dengan yang di atasnya. Contohnya seperti ini. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin membuat shapes ini muncul setelah shapes yang bulat? Caranya adalah kita mengatur kemunculan atau start dari animation shapes ini. Ya, kita klik dulu shapes-nya, lalu kita pilih yang after previous. Nah, bisa dilihat di sini animation pane-nya pun berubah sehingga preview-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Saya harapkan kalian dapat latihan untuk memunculkan berbagai macam animasi menggunakan animasi yang beragam-ragam. Di sini ada banyak sekali pilihan animasi, ada entrance, emphasis, dan exit. Entrance itu adalah animasi ketika shapes tersebut atau objek tersebut muncul ke dalam halaman kerja kalian. Kalau emphasis adalah animasi yang muncul ketika shapes kalian atau objek tersebut sudah ada di dalam lembar kerja. Dan exit adalah animasi yang muncul ketika objek tersebut akan meninggalkan halaman kerja. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita memasukkan transition agar mempercantik slide presentasi kita. Caranya adalah kita masukkan transition di sini, kita klik transition, lalu kita pilih transition mana yang akan kita gunakan. Ada berbagai macam transition yang tersedia di Microsoft Office PowerPoint. Tapi yang sering saya gunakan adalah saya selalu memblok semua lembar kerja saya atau semua slide saya dengan cara Ctrl A. Nah, setelah semua slide-nya terblok seperti ini, lalu saya pilih transition yang random. Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan transition kepada seluruh slide yang aktif tanpa memilihnya satu persatu dan juga memilih transisi secara acak kepada masing-masing slide tersebut. Dan yang terakhir adalah kita juga dapat memberikan catatan kepada slide presentasi yang telah kita buat. Notes ini berfungsi untuk menampilkan catatan-catatan jika semisal kita lupa ketika melaksanakan presentasi. Caranya adalah di bawah sini ada tombol notes, kita klik tombol notes tersebut dan kita bisa mengetikkan sesuatu pada halaman presentasi kita. Contoh seperti ini. Notes ini tidak akan terlihat atau tidak akan tampil pada layar atau halaman yang dilihat oleh audiens. Notes tersebut hanya akan terlihat pada halaman atau pada komputer presentator. Demikianlah video pembahasan pada materi Microsoft Office PowerPoint. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu berikutnya.